Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Jamaah sekalian, para pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para kaum muslimin, kaum muslimat, terutama para ahli ilmu, para ulama, para kiai, para tokoh, dan juga segenap kaum muslimin, para pendengar setia Radio Insani dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa Yufid TV yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan terakhir, kita sudah membahas tentang redaksi bacaan tasyahud awal, yang saat itu kita menyampaikan ada dua redaksi di antara redaksi-redaksi yang ada, dan dua-duanya sama-sama sahih diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang diawali dengan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai akhir. Ini redaksi yang pertama. Redaksi yang kedua adalah at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Tentunya setelah kita belajar redaksinya, yakni bagaimana lafadznya, maka akan lebih lengkap lagi ketika kita mempelajari juga makna yang dikandung di dalamnya. Karena sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhud kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kami tasyahud sebagaimana beliau mengajari kami membaca, atau sebagaimana beliau mengajari kami surat Al-Qur'an. Surat dari Al-Qur'an. Jadi Ibnu Abbas di sini menjelaskan bagaimana perhatian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam menjelaskan tasyahud, di dalam mengajarkan tasyahud kepada para sahabatnya. Sampai-sampai beliau mengungkapkan bahwa perhatian Nabi SAW dalam mengajarkan tasyahud seperti perhatian Nabi SAW di dalam mengajarkan surat Al-Quran. Dan tentu kita fahami bahwa Nabi SAW ketika mengajarkan surat Al-Quran kepada para sahabatnya, itu bukan hanya sekedar mengajarkan bagaimana cara membacanya, akan tetapi juga bagaimana makna yang dikandung di dalamnya. Jadi Nabi SAW ketika mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, bukan hanya sekedar mengajarkan cara baca, tapi juga mengajarkan isi yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Nah, ketika Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengumpamakan perhatian Nabi SAW dalam mengajarkan tasyahud seperti perhatian beliau dalam mengajarkan surat Al-Quran, maka dari situ kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu bukan hanya redaksi tasyahudnya saja, akan tetapi juga makna yang dikandung di dalamnya. Sebagaimana Nabi SAW dahulu mengajarkan surat Al-Quran bukan hanya bacaannya, tapi juga makna yang dikandung di dalamnya. Dan ini tentu sangat penting ya untuk kita pelajari, karena itulah salah satu cara agar kita bisa meraih kekhusyuan di dalam salat kita. Ya, tanpa adanya perenungan terhadap makna yang dikandung di dalam bacaan yang kita baca dalam salat kita, maka akan sulit kita menggapai kekhusyuan. Karena kekhusyuan antara lain adalah perenungan. Di antara maknanya perenungan, memahami, meresapi. Bagaimana kita akan bisa meresapi kalau kita tidak paham? Maka di sini kita akan membawakan beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama ya, di dalam kitab-kitab mereka, dan pada kesempatan kali ini kita akan sarikan makna dari tasyahud dari kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar ya, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kita awali dengan kata at-tahiyyat ya. Baik redaksi yang pertama maupun kedua diawali dengan kata at-tahiyyat
Ya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sedangkan redaksi yang kedua at-tahiyyatu lillah. Apa arti dari at-tahiyyat? Ya. At-tahiyyat, para ulama mengatakan at-tahiyyat artinya adalah penghormatan. Ya. Penghormatan dan pengagungan. Jadi kita katakan at-tahiyyat, penghormatan dan pengagungan. Penghormatan dan pengagungan lillahi adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghormatan, ya tentunya ini penghormatan yang spesial, ya, yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada manusia menghormati yang lainnya, yang muda menghormati yang tua, itu diperbolehkan dengan cara-cara yang tidak menyelisih syariat tentunya. Akan tapi yang kita bahas adalah penghormatan yang spesifik, penghormatan yang khusus. Ya, kata para ulama memberikan contohnya seperti ruku, sujud, ya, kemudian juga perendahan diri, ya, penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Penghormatan-penghormatan yang bentuknya seperti ini, pengagungan-pengagungan yang bentuknya seperti lillah, artinya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita diajarkan oleh agama kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghormati Allah Subhanahu wa taala, untuk merendahkan diri di hadapan Allah tabaraka wa taala. Kita diajarkan di dalam bacaan tasyahud kita agar kita punya rasa pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ilmu yang kita pelajari tentang Allah Subhanahu wa taala itu seharusnya membuahkan pengagungan kepada Allah. Pengagungan akan syariatnya, pengagungan akan perintah-perintah dan larangannya. Seorang yang sudah punya ilmu banyak, akan tetapi ilmunya ini tidak menghasilkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan ilmu yang dia dapatkan itu mandul. Ya. Maka orang yang semakin banyak ilmunya, seharusnya dia akan semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah dia semakin maaf kurang ajar kepada Allah. Sebagian orang di zaman kita ini yang terlalu mendewakan dalam tanda kutip ilmu pengetahuan, ya, dia merasa sudah dapat wacana banyak, dia mulai maaf kurang ajar mengkritisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mulai berani mengkritik Al-Quran, ya, sudah berani untuk mengkritik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat akan membuat seseorang semakin tunduk, semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia semakin mempelajari ilmu agama, dia akan semakin faham tentang keagungan Allah Tabaraka wa taala. Maka ketahuilah kaum muslimin kaum muslimat yang kami hormati, kalau Anda pengen tahu ilmu yang Anda pelajari benar atau tidak, kalau Anda pengen mengetahui ilmu yang Anda pelajari bermanfaat atau tidak, lihatlah efek setelah Anda mempelajari ilmu itu. Kalau setelah mempelajari ilmu itu, Anda semakin merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda semakin patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Anda semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga itu pertanda besar bahwa ilmu yang Anda pelajari adalah ilmu yang benar dan ilmu yang bermanfaat. Akan tetapi seandainya ilmu yang Anda pelajari membuat Anda semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin berani untuk melanggar aturan-aturan Allah, semakin berani buat Anda untuk meninggalkan ajaran-ajaran Allah, maka ketahuilah ilmu itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ilmu itu adalah ilmu yang buruk, tinggalkan dari sekarang. Ini at-tahiyyat. Kemudian di situ dikatakan at-tahiyyatul mubarakat. Ini di dalam salah satu redaksi. Al-mubarakat adalah barakah, ya, keberkahan. Lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa keberkahan itu dijelaskan oleh para ulama, ya, adalah kebaikan yang banyak, ya, yang terus menerus, yang langgeng, yang terus bertambah, itulah keberkahan. Jadi keberkahan itu hanyalah dari Allah.
Dalam arti keberkahan itu hanya didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Sahih Bukhari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-barakatu minallah." Keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang mengharapkan barakah dalam rezekinya, di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, di dalam kendaraannya, di dalam tempat tinggalnya, di dalam segala urusannya, orang yang mengharapkan keberkahan, maka mintalah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau seorang minta kepada selain Allah, maka bukan keberkahan yang akan dia dapatkan. Justru kesempitan yang akan dia dapatkan. Kesulitan yang akan dia dapatkan. Karena keberkahan itu hanya didapatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah as-salawat. Ya, at-tahiyyatul mubarakatus salawat. Ya, kemudian di dalam redaksi yang lain at-tahiyyatu lillah was-salawat. Apa arti dari salawat? Para ulama kita ada yang mengatakan salawat di sini maksudnya salat. Salawat itu jamak dari salat. Ya. Salat ya sebagaimana yang kita ketahui, ya, sebuah ritual ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Di dalamnya ada bacaan, ada gerakan. Salat. Ya, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Ya, itu yang wajib-wajib, salat sunnah. Ini yang pertama. Makna yang pertama disebut oleh para ulama, salat. Kemudian makna yang lainnya disebut oleh para ulama, salat secara bahasa, yaitu doa. Ya. Jadi secara bahasa, salat itu dinamakan atau diartikan doa. Jadi definisi salat secara bahasa adalah doa. Nah, kedua makna ini baik salat maupun doa itu kedua-duanya sama-sama milik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana Ustaz? Salat itu milik Allah, doa itu milik Allah. Maksudnya salat itu hanya boleh ditujukan, diniatkan untuk Allah, itu maksudnya. Jadi maksud dari as-salawatu, ya, salat lillahi untuk Allah, maksudnya adalah bahwa salat yang kita lakukan, ya, mulai dari salat zuhur, salat asar, maghrib, isya dan seterusnya, itu hanyalah milik Allah. Dalam arti kita ini tidak boleh meniatkan salat kita kecuali hanya untuk Allah. Tidak boleh kita meniatkan yang lain-lainnya. Tidak boleh kita meniatkan yang lain-lainnya. Ya, entah itu yang sifatnya riya atau kepentingan duniawi yang lainnya. Kenapa kamu salat? Supaya sehat. Ya, ini kurang pas. Yang betul salat adalah karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho dari Allah Tabaraka wa taala. Adapun kalau misalnya ada kesehatan yang dihasilkan dari salat, itu bukanlah tujuan utama dari salat. Katakanlah itu adalah sekunder, ya, sebuah hasil, ya, yang Allah berikan sebagai karunia darinya. Sebagai karunia darinya, dari Allah Subhanahu wa taala, karena ada hambanya yang bertaat kepada dia. Ya. As-salawat bermakna dengan makna salat. Jadi kita salat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau makna yang kedua doa. Ya, sama juga, doa hanya milik Allah. Artinya adalah kita berdoa hanya kepada Allah. Kita menunjukkan, ya, doa kita, bacaan-bacaan doa kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah, menghibah kepada Allah, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kepada yang lainnya. As-salawat. Berikutnya adalah at-tayyibat. Ya. At-tayyibat artinya adalah segala yang baik. Ya. Segala yang baik. Baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. At-tayyibat, segala yang baik. Entah itu perbuatan maupun ucapan, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya, bahwa kita berbuat baik untuk Allah. Kita berucap baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berkata yang baik untuk Allah. Kita berbuat yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata seorang muslim, seorang yang beriman, seluruh aktivitasnya, entah itu yang sifatnya perkataan, entah itu yang sifatnya perbuatan, hanyalah dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita mengetahui bahwa seorang hamba dituntut untuk mempersembahkan yang baik-baik untuk Allah. Karena di dalam sebuah hadis yang sahih, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah." Sesungguhnya Allah itu maha baik
dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah Maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Jadi seorang hamba ketika dia akan bersedekah, ketika dia akan berkurban, ini masanya orang sedang pada ramai Idul Adha. Ketika dia akan berkurban, duit dia ini dari mana hasilnya? Ya. Kalau hasilnya kotor, ya, entah itu sifatnya dari korupsi atau dari kolusi atau dari menjual barang-barang yang haram, maka jangan berharap persembahan atau kurban yang dia keluarkan itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Allah hanya menerima yang bersih-bersih saja. Ya, ada sebagian orang dia berangkat haji, berangkat umroh dari hasil korupsi. Dia pikir, nanti kan kalau saya haji selesai diterima sama Allah Subhanahu wa taala, kan bisa menghapuskan dosa korupsi. Oh tidak. Ya. Dari awal dia sudah kotor modalnya yang dia gunakan untuk beribadah, dan seperti ini tidak akan diterima sama Allah. Sebagaimana firman atau sabda Nabi SAW sendiri. Bukan saya mengatakan ini. Jadi maaf, bukan berarti saya ini mendahului kehendak Allah. Akan tetapi Nabi SAW berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau SAW mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya. Bukan hanya masalah sedekah, kurban, zakat, haji dan seterusnya, termasuk juga sholat-sholat yang kita kerjakan. Ya. Jadi sholat yang kita kerjakan belum tentu diterima sama Allah, karena Allah itu hanya menerima yang baik-baik dari sholat kita, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat hanya sekedar untuk mencari popularitas di masyarakatnya. Orang menutup auratnya hanya sekedar untuk kepentingan sesaat. Ya. Untuk kepentingan politis misalnya. Atau untuk kepentingan bisnis. Atau untuk kepentingan sosial. Dia melakukan itu semuanya. Bukan karena taatnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang seperti itu sangat kecil kemungkinan untuk diterima sama Allah Azza wa Jalla. Hanya sekedar aksesoris. Orang berjilbab. Kenapa berjilbab? Karena saya ingin mencari dukungan dari masyarakat. Untuk sebuah kedudukan yang saya cari. Entah itu kedudukan sosial, entah itu kedudukan politik, entah itu bisnis dan seterusnya. Ketahuilah yang seperti itu adalah sebuah perbuatan yang tidak bersih. Ya. Yang tidak bersih, ya, ditegaskan oleh Nabi SAW, la yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, yang bersih. At-thayyibat. Ya. At-thayyibat, segala yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Selesai. Dalam redaksi yang lain, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Selesai ini kita masuk kepada ungkapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu, keselamatan. Ya, alaika, hanya untukmu atau terpanjat untukmu wahai Nabi. Terpanjat untukmu. Semoga Allah berikan keselamatan kepadamu. Wa rahmatullahi, rahmat Allah. Wa barakatuhu, dan keberkahan darinya. Di sini kita diajarkan untuk mendoakan Nabi kita Muhammad SAW. Kita doakan keselamatan untuk Nabi SAW. Kita doakan rahmat Allah untuk Nabi SAW. Kita doakan keberkahan dari Allah untuk Nabi SAW. Dan ini adalah salah satu bentuk ungkapan terima kasih kita kepada Rasul SAW. Karena dengan sarana, dengan wasilah Nabi kita Muhammad SAW, dengan perantara Nabi kita Muhammad SAW, kita mengetahui ajaran ini. Kita mengetahui ajaran Islam. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian usaha keras, jasa Nabi SAW, kita bisa mengetahui Islam. Kita bisa mengetahui sunnah. Di tengah orang-orang jauh dari agama Islam dan jauh dari sunnah. Maka di antara bentuk
Ungkapan terima kasih kita kepada Nabi kita SAW adalah kita mendoakan beliau. Ya, kita doakan beliau supaya beliau mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan beliau insya Allah sudah selamat dan beliau sudah dijamin masuk ke dalam surga. Ya, kita juga doakan untuk Nabi SAW supaya beliau senantiasa dirahmati oleh Allah. Dan Nabi SAW adalah orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dan juga kita mendoakan supaya Nabi senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selanjutnya assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan juga Allah limpahkan kepada kami, yakni kepada kita yang membaca sholawat tersebut, yang membaca tasyahud tersebut, yang membaca tahiyat tersebut. Kita setelah mendoakan Nabi SAW, kita mendoakan diri kita sendiri. Setelah kita mendoakan diri sendiri, kita diajari untuk mendoakan wa'ala ibadillahis salihin. Dan kita juga dianjurkan untuk mendoakan hamba-hamba Allah yang saleh. Hamba-hamba yang Allah yang saleh. Hamba-hamba Allah yang saleh siapa itu? Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Ketika kalian membaca Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, semoga keselamatan Allah limpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Ketika kita mengucapkan doa ini, Rasul SAW menyebutkan, andaikan kalian membaca doa tersebut, maka sungguh kalian sudah mendoakan seluruh hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. Allahu Akbar. Seluruh hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. Yang di langit siapa Allah? Yang di langit para malaikat. Para malaikat Allah. Mereka adalah orang-orang atau hamba-hamba Allah yang saleh. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang saleh. Dan jumlah mereka berapa? Enggak terhitung jumlah mereka. Kita doakan semuanya. Kita doakan semuanya. Dan juga hamba-hamba Allah yang saleh di muka bumi ini. Siapa itu Ustaz? Apakah para manusia saja? Termasuk jin. Mereka juga ada di antara mereka yang saleh. Yang masih hidup apa yang sudah meninggal Ustaz? Yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Allahu Akbar. Berapa jumlah mereka? Sangat banyak. Ya. Sangat banyak jumlah mereka. Dan kalau kita hubungkan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi. Andaikan ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan darinya. Andaikan ada seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan darinya, mendoakan kebaikan tanpa ngasih tahu sama dia. Kita doakan, ya Allah berilah ampunan kepada si fulan. Ya Allah luaskanlah rizkinya. Ya Allah bukakanlah hatinya. Ketika kita doakan seseorang tanpa sepengetahuan dari dia, apa ganjarannya? Illa qalal malaku walaka bimithlin. Melainkan malaikat akan berkata, wahai fulan, kamu juga akan mendapatkan seperti isi doa kamu untuk si fulan. Gimana maksudnya Ustaz? Kalau kita doakan teman kita ada di Aceh misalnya, kita ada di sini, kita doakan, ya Allah, limpahkanlah keberkahan buat si fulan, teman saya. Dan Anda tidak ngasih tahu dia. Anda berdoa di rumah Anda, dia di sana, nggak ngasih tahu Anda. Ya, ya Allah limpahkanlah keberkahan kepada fulan. Ya Allah berilah keluarga yang sakinah, berilah keluarga yang mawaddah, berilah rezeki yang halal, yang thayyib, yang baik ya Allah. Maka saat itu akan terdengar malaikat mengatakan, kamu juga akan mendapatkan seperti apa yang engkau doakan untuk si fulan. Alias kamu juga rezekinya akan diberkahi oleh Allah. Keluarga kamu akan sakinah, mawaddah, warahmah. Engkau akan mendapatkan berkah dari Allah. Subhanallah. Inilah ganjarannya. Nah sekarang coba kita ingat hadis yang dibaca, yang diajar oleh Nabi SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin.
Semoga keselamatan Allah limpahkan kepada kami dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Berapa jumlah mereka? Ratusan, jutaan, miliaran, triliunan. Kita doakan mereka, malaikat akan mengatakan engkau akan mendapatkan seperti apa isi doa yang engkau panjatkan kepada Allah untuk hamba-hamba tersebut. Berarti berapa doa keselamatan yang akan kembali kepada kita? Kalau misalnya ini ya. Misalnya jumlah orang yang kita doakan 1 miliar manusia yang soleh. Mulai dari zaman, misalnya ini cuma misal saja. Mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman kita sekarang dan zaman sesudahnya. Jumlah mereka misalnya 1 miliar. Kita doakan orang 1 miliar supaya mendapatkan keselamatan. Kemudian malaikat akan mengatakan engkau juga akan mendapatkan isi doa yang kamu panjatkan kepada Allah untuk orang 1 miliar itu. Berarti keselamatan 1 miliar kembali kepada kita. Allahu Akbar. Inilah bentuk ya dari kita, buah manis dari kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ya. Coba bayangkan, Anda suruh doakan orang 100 disebutkan satu-satu. Capek enggak? Capek. Ya. Ya Allah ampunilah si fulan. 1, 2, 3, 4. Sebutkan semuanya. Anda punya teman satu sekolahan misalnya. Ya, Anda punya teman satu sekolahan, kemudian Anda doakan semuanya satu-satu, capek. Ya. Akan tetapi ketika Anda katakan Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin, dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh, semuanya masuk ke situ. Dan ini juga sekaligus memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita pengen didoakan oleh orang banyak, jadilah hamba Allah yang soleh. Jadilah hamba Allah yang soleh. Jadi kalau Anda pengen didoakan, jadilah hamba Allah yang soleh. Kenapa Ustaz? Kalau Anda jadi hamba Allah yang soleh, otomatis setiap hari ada jutaan miliaran manusia yang mendoakan Anda. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena orang yang sholat di muka bumi jumlahnya berapa? Berapa jumlah orang yang sholat di muka bumi? Banyak banget. Banyak sekali yang sholat di muka bumi ini. Dan mereka sholatnya hampir setiap menit ada orang sholat. Kenapa Ustaz? Karena perbedaan waktu. Ya. Di sini kita sholat subuh. Nanti ketika sudah agak siangan di tempat lain mereka sholat subuh. Nanti agak siangan lagi di tempat lain orang sholat subuh. Agak siang lagi di tempat lain orang sholat subuh. Kita sholat zuhur. Nanti setelah itu ada orang di daerah lain. Karena perbedaan waktu mereka sholat zuhur. Dan setiap sholat mereka mengatakan Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan semoga terlimpahkan kepada kami dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi setiap detik, setiap menit ada orang yang mendoakan kita. Allahu Akbar. Tapi kita harus saleh. Jadi kalau kita ingin didoakan oleh manusia banyak, ya, tanpa kita minta-minta sama mereka, kalau kita menjadi hamba Allah yang saleh, maka otomatis orang-orang itu akan mendoakan kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Para ulama di sini menjelaskan. Urutannya perhatikan baik-baik. Kita mendoakan pertama Rasul SAW. Ya. Kemudian di situ Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita doakan Assalamu alayna. Kita doakan diri sendiri. Kemudian kita doakan wa ala ibadillahi salihin, hamba Allah yang saleh, orang lain. Jadi urutannya kita mendoakan Nabi SAW dulu. Kemudian mendoakan diri sendiri. Kemudian mendoakan orang banyak. Orang lain. Dan ini memang prioritas. Ya. Dalam berdoa, kita bukan hanya memikirkan diri sendiri. Akan tetapi diri sendiri dijadikan prioritas. Setelah apa? Setelah mendoakan Nabi SAW. Makanya para ulama berijma ya, bahwa kalau kita mau berdoa, kita dianjurkan, disunahkan untuk membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena kita bisa berdoa, bisa tahu doa yang benar, ya, dengan perantara Nabi SAW. Berkat hidayah dari Allah. Kemudian Nabi SAW diutus oleh Allah mengajarkan kepada kita. Maka beliau punya hak yang sangat besar kepada kita. Kita doakan beliau. Setelah kita doakan beliau, kita doa diri sendiri. Jadi kita jangan mendoakan orang lain, kemudian kita lupa diri sendiri. Kita doakan diri sendiri. Ya, Assalamualaikum. Semoga kita mendapatkan keselamatan. Setelah kita mendoakan diri sendiri, jangan egois. Doakan juga orang lain. Wa ala ibadillahi salihin. Sudah. Kemudian setelah itu
kita membaca syahadat, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam riwayat yang lain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Di sini kita mengikrarkan kembali syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, tidak ada yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang berhak untuk disembah hanya Allah. Tidak ada yang lain di muka bumi ini. Semulia apapun makhluk itu yang berhak untuk disembah. Yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lainnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Di dalam riwayat yang lain, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Di sini kita diajari untuk menyadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, memadukan antara dua sifat. Pertama, beliau utusan, dan yang kedua, beliau adalah hamba. Beliau adalah utusan, maka beliau harus kita hormati sesuai dengan aturan yang diajarkan di dalam agama kita. Karena beliau adalah seorang utusan, kita hormati, kita taati, kita patuhi. Ya, kita jauhi larangannya karena beliau utusan. Tapi jangan lupa, beliau juga hamba. Terus kenapa kalau hamba? Kalau hamba berarti tidak boleh disembah. Yang disembah hanyalah pencipta. Sebesar apapun kedudukan Nabi SAW, setinggi apapun kedudukan Nabi SAW, beliau adalah seorang hamba. Dan itu adalah kedudukan yang mulia. Karena beliau dan kita semua adalah hamba Allah. Ya. Kalau hamba dunia, itu adalah kedudukan yang hina. Hamba makhluk, itu adalah kedudukan yang rendah. Tapi kita hamba Allah. Ya. Tuhan kita. Ya. Kemudian yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling mulia. Maka semakin mulia zat yang kita menghambakan diri kepadanya, maka akan semakin tinggi pula kedudukannya. Ini adalah sedikit tentang pembahasan makna dari tasyahud, dan semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan karena waktu yang terbatas, kita akan dengarkan beberapa pertanyaan yang mungkin sudah masuk ke meja redaksi Radio Insani. Ya, silakan. Nah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bagi Anda keluarga Insani yang ingin bertanya, Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda via pesan singkat di nomor 085 600 100 880. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di meja redaksi Radio Insani. Kita bacakan yang pertama, pertanyaan dari keluarga Insani yang bernama Faiz yang ada di Kejobong, Purbalingga. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukum berjalan di dalam sholat untuk mencari sutroh? Misalkan seorang makmum yang masbuk. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Kepada saudara Faiz yang ada di Kejobong, Purbalingga, bagaimana hukumnya berjalan untuk mencari sutroh? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, bahwa apakah sutroh itu diwajibkan di awal saja, di awal sholat, atau apakah hanya di awal sholat saja, ataukah dari awal sampai akhir. Ya. Jadi kalau dari awal sholat itu maksudnya adalah ketika kita sudah punya sutroh, kemudian ternyata sutroh kita itu adalah orang yang dia kemudian pergi, apakah kita harus mencari sutroh lagi atau sudah di awal saja? Sebagian ulama mengatakan cukup sudah kalau misalnya Anda menjadikan orang lain yang duduk itu sebagai sutroh Anda, kemudian Anda sudah sholat menghadap sutroh itu, lalu orang itu karena nggak tahu dia pergi, maka Anda tidak perlu lagi untuk berjalan mencari sutroh yang lainnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang lainnya mengatakan bahwa sutroh itu ya dari awal sampai akhir, ya dari awal sampai akhir. Jadi kalau misalnya Anda menjadikan manusia sebagai sutroh, kemudian manusia itu sudah pergi, ya Anda harus mencari. Wallahu a'lam bishawab.
Kalau memang jalannya terlalu jauh, ya maka cukup di situ saja. Ya, kalau cukup sampai di situ saja. Kalau misalnya jalannya sampai berapa meter, misalnya 10 meter, misalnya jalan gitu, ya, saya pikir wallahu a'lam bishawab, ya, itu tidak perlu, ya tidak perlu, wallahu a'lam. Tapi kalau memang jaraknya dekat, ya semoga tidak apa-apa untuk mencari sutrah itu, wallahu a'lam bishawab. Nah, yang berikutnya pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa yang dimaksud dengan keselamatan untuk Nabi, sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga? Apakah keselamatan tersebut akan kembali pada diri kita yang memohon, Ustaz? Ya, pertanyaan yang bagus. Ya, sekarang sebelum saya jawab pertanyaan itu, sekarang ngapain kita doain Nabi SAW? Ngapain kita doain Nabi SAW? Bukankah Nabi SAW itu adalah orang yang sudah dijamin masuk surga? Ya, dosanya sudah diampuni, doa apa lagi? Ya. Maka di sini kita perlu memahami bahwa kita membaca ini semua adalah pertama karena kita meneladani Nabi SAW. Ini yang pertama, meneladani Nabi SAW. Karena Nabi mencontohkan ini semuanya. Kalau kita meneladani Nabi SAW, maka kita akan dapat pahala. Kita akan mendapatkan pahala ketika kita meneladani Nabi SAW membaca ini. Kita akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, itulah bentuk ucapan seperti yang saya katakan, ucapan terima kasih kita kepada Nabi SAW yang telah berjasa begitu besar, ya, kepada kita. Dan jasa Nabi SAW, sebagian ulama mengatakan jasa Rasul SAW itu lebih besar daripada jasa orang tua sendiri kita, bapak dan ibu kita kepada kita. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan seperti itu, bahwa jasa Nabi SAW, kebaikan Nabi SAW kepada kita itu lebih besar daripada kebaikan orang tua kita sendiri, ibu yang melahirkan kita. Maka apakah tidak pantas? Ya, apakah tidak pantas? Ya, yang seperti itu, jasa yang sebagai besar itu kita ucapkan terima kasih, dan ucapan terima kasih itu antara diwujudkan dengan kita mendoakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dua hal. Jadi keselamatan, keberkahan, kemudian rahmat itu semuanya sudah didapatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semuanya sudah didapatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kita mengamalkan itu adalah satu karena kita ingin meladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan itu kepada kita. Yang kedua adalah salah satu di antara ungkapan itu adalah ungkapan terima kasih kita kepada Nabi SAW yang telah berjasa begitu besar kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin di antara hal-hal yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh hamba Allah tersebut. Ya. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang berikutnya datang dari saudara Hari yang ada di Kutasari, Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan tanda-tanda orang yang soleh. Mohon penjelasan tanda-tanda orang yang soleh, saudara Hari di mana? Kutasari. Di Kutasari. Untuk saudara Hari yang ada di Kutasari, bagaimana mengetahui seorang itu soleh? Soleh itu adalah sebuah sifat luar dan batin, luar dan dalam, lahir dan batin, luar dan dalam. Soleh secara luar adalah ketika seorang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sesuatu yang sifatnya lahiriah. Ya. Misalnya dia menutup auratnya. Ya. Itulah pertanda kesolehan seorang dari luarnya. Ya. Kemudian dia taat menjalankan sholat 5 waktu, ya, beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga tutur katanya bagus kepada orang lain, kepada tetangga, kepada orang tua, ya, kepada anak-anaknya. Ya. Ini adalah contoh-contoh kesolehan luar, ya, kesolehan lahiriah. Ada juga kesolehan batiniah, dalam. Ya, kesolehan dalam adalah keikhlasan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketulusan dia, tawakal dia kepada Allah Azza wa Jalla, ikhlas dia, ya. Kemudian juga takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekhusyuan dia dalam sholatnya. Ini adalah kesolehan luar dan dalam. Jadi ketika kita ingin tahu kita soleh atau tidak, coba lihat karakter-karakter tadi. Kita apakah patuh kepada Allah secara lahiriah, dan apakah kita juga punya amalan-amalan hati berupa keikhlasan, rasa takut, pengagungan, tawakal kepada Allah dan seterusnya. Itu adalah beberapa
pertanda untuk mengetahui kesolehan seseorang. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan. Dan berikut ini pertanyaan yang terakhir mungkin di kesempatan pagi hari ini dari hamba Allah yang ada di Kalimanah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ketika seorang makmum masbuk pada sholat id, bagaimana cara dia menyempurnakan rakaat yang tertinggal? Apakah dengan 8 takbir ataukah 5 ataukah cukup dengan 1 takbir intikal, Ustaz? Hamba Allah yang ada di Kalimanah, bagaimana kalau kita ketinggalan masbuk ya sholat id, apakah cara takbirannya seperti orang yang sholat id atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Saya belum bisa menjawab pertanyaan ini karena saya belum tahu ilmunya. Hanya saja yang perlu diketahui bahwa takbir yang banyak yaitu 7 dan 5 itu hukumnya adalah sunnah. Itu hukumnya adalah sunnah dan bukan bagian dari sesuatu yang wajib. Ya. Akan tetapi apakah disunnahkan bagi makmum yang masbuk 1 rakaat misalnya, apakah disunnahkan bagi dia untuk membaca takbir-takbir yang tadi yaitu 7 dan 5 ketika dia sedang melengkapi sesuatu yang masbuk tadi? Wallahu a'lam bishawab. Saya belum tahu jawabannya dan perlu untuk dikaji dan dibaca dari kitab-kitab para ulama. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi